Shalom, selamat malam Ibu-ibu KWJ GKJ Sampangan Keradenan. Salam sehat dan bahagia selalu. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan hidup kita di dalam setiap langkah kehidupan dan aktivitas kita setiap hari. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap kehadirat-Nya, memohon pimpinan dan perlindungan, sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih untuk setiap berkat, kasih, dan hal-hal yang boleh kami temui di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memimpin, tetap menyertai, melindungi, dan menopang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, untuk berkat, kesetiaan, dan kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Tidak Sendiri. Bacaan dari Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudaraku yang saat ini bersama-sama mendengarkan renungan, ketika kita menghadapi berbagai masalah, berbagai pencobaan yang sangat berat di dalam kehidupan kita, ditambah lagi kita memperhatikan peristiwa-peristiwa buruk dan goncangan yang terjadi di sekitar kita, seringkali membuat kita menjadi semakin lemah, semakin kita merasa semakin tidak berdaya, tidak mampu. Tuhan, saya sudah nggak bisa. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang kita sampai tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini pemazmur mengingatkan kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka
maupun dalam duka, baik dalam keadaan sedih maupun gembira. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita menghadapi suatu masalah, Tuhan menginginkan, "Hei anakku, ayo memohon kepadaku, berdoa kepadaku." Tuhan menginginkan itu. Tuhan menginginkan supaya kita selalu mengingat Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita perhatikan janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kadang diri kita sendiri, hati kita yang mengeraskan diri, ya, kita tidak membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan kita harus tahu, ya, bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bersama dengan Tuhan, ya, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan sia-sia. Asalkan apa? Kita selalu berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Pada saatnya orang-orang fasik akan menuai apa yang telah mereka perbuat. Orang-orang benar akan melihat kesudahan orang-orang fasik. Ada penghukuman bagi orang-orang fasik. Apapun keadaannya, biarlah kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka hati kita dan meyakini bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Ketika kita bergumul, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukalah hati kita supaya kita bisa benar-benar menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita makin melekat pada Tuhan, bukan berarti keadaan kita langsung berubah seketika, tetapi justru kita sendiri yang akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa kita akan diangkat masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, jangan pernah iri hati kepada keberhasilan orang-orang di luar Tuhan. Kita harus yakin bahwa dalam keadaan apapun juga, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menolong kita di setiap pergumulan hidup kita, di setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan pasti akan menolong kita, asalkan kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan secara terus-menerus. Jangan satu kali berdoa, dua kali berdoa, tiga kali berdoa, Tuhan tidak mengabulkan, terus kita mengatakan, "Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa kok Tuhan begitu tega?" Saudara-saudara,
ketika doa kita belum dijawab, kita harus dengan lebih tekun lagi berdoa. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan jawaban yang luar biasa dan tepat pada waktunya. Kita serahkan semua kehidupan kita, seluruh jiwa raga kita, seluruh apapun yang kita punyai, orang tua, anak, suami, istri, dan apapun kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa semuanya ke dalam doa. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita semuanya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak sendiri, tetapi kita punya penolong yang luar biasa hebat, yaitu Tuhan Yesus. Berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita sambut berkat Tuhan dengan sukacita dan dengan rasa syukur yang luar biasa. Ingat saudara-saudara, kita tidak sendirian. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak hidup sendirian, tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Kadang karena kami mengalami banyak persoalan, kami tidak percaya kepada Engkau, kami kurang bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan pakai keluarga kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu memegang kami, menopang dan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami memohon ampun. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan kami, dosa-dosa kami, dan menjadikan kami manusia baru yang percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa pribadi kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menjawab doa-doa itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini dan juga berkat Tuhan yang sudah kami rasakan. Haleluya. Amin.